touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi sama kita di sini. Jadi di video kali ini kita akan memberitahu sedikit tentang dunia kelistrikan, yaitu tentang satu alat yang bernama arc tester. Di video kali ini, sebelum kami memulai menjelaskan tentang apa itu arc tester, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Dida Putri Kurniasari dengan NIM 251313014. Dan di sini saya tidak sendiri teman-teman, saya bersama teman saya ada. Saya diperkenalkan teman-teman, nama saya Gregory Scarlett Jackson dengan NIM 2513302. Dan juga ada teman saya. Nama saya Lorenzo Soropa dengan NIM 2513319. Nah, jadi video kali ini kami harap teman-teman bisa memahami cara penggunaan dari arc tester ya. Bye. Ya, saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian arc tester. Secara sederhananya, arc tester itu adalah satu alat yang kita gunakan untuk mengukur resistansi atau hambatan pembunyian atau biasa kita sebut dengan grounding. Nah, alat ini itu membantu kita untuk memastikan bahwa sistem grounding bekerja dengan baik, sehingga alat medis ataupun peralatan listrik yang akan kita gunakan akan jauh lebih aman sehingga bisa menjaga keselamatan dari sistem kelistrikan ataupun dari kita yang sebagai pengujinya. Nah, dengan pengukuran yang akurat, arc tester ini berperan penting dalam menjaga keselamatan sistem kelistrikan dan mencegah risiko kerusakan peralatan maupun bahaya bagi manusia. Nah, yang kedua adalah fungsi dari arc tester sendiri. Nah, fungsi dari arc tester sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ada mengukur resistansi pembumian, memeriksa kualitas sistem grounding, menjaga keselamatan pengguna, dan membantu proses pemeliharaan instalasi listrik dan juga memastikan nilai grounding sesuai dengan standar. Nah, dengan rutin melakukan pengecekan menggunakan alat ini, kita dapat memastikan nilai grounding sesuai dengan standar yang sudah diatur di dalam buil, sehingga resiko untuk mencegah kebocoran atau terkena petir itu menjadi lebih kecil resikonya. Yang ketiga ada prinsip kerja arc tester. Untuk cara kerja arc tester ini bekerja dengan bagian arus, uji tekanan dan tekanan waktu. Alat yang mengukur tekanan yang muncul akibat dengan arus tersebut. Berdasarkan nilai arus dan tekanan, alat arc tester ini menghitung resistansi pembumian menggunakan ukur. Di sini terdapat gambar skematik cara kerja alat tester tersebut, di mana kabel yang berwarna hijau ini akan ditancapkan atau diletakkan pada grounding yang tersambung dengan arus listrik. Kemudian kabel yang berwarna kuning ini akan diletakkan 10 meter jauh dari kabel berwarna hijau ini. Dan yang terakhir yaitu kabel merah ini akan diletakkan 10 meter jaraknya dari kabel berwarna kuning ini. Untuk alur kerja alat tester ini, yang pertama arus uji dialurkan ke tanah. Yang kedua, tegangan diukur oleh elektroda potensial. Yang ketiga, alat menghitung nilai resistansi pembumian. Dan yang keempat, hasil akan ditampilkan di layar atau yang berada di sini. Kemudian yang keempat, terdapat bagian-bagian pada arc tester. Yang pertama itu ada display atau LCD. Itu berfungsi untuk arus uji dialurkan ke tanah. Display ini yang ini. Kemudian yang kedua ada terminal P atau potential. Itu untuk menemukan kabel hijau pada alat arc tester. Kemudian yang ketiga ada terminal C atau current. Itu fungsinya untuk terminal untuk mengukur tekanan potensial. Current ini berfungsi untuk menyambungkan kabel yang berwarna kuning pada alat tester. Kemudian yang keempat ada selektor
switch atau knob. Alat selector switch atau knob ini berfungsi untuk memilih metode atau antar pengukuran. Kemudian yang kelima, alat teks. Itu digunakan untuk memulai proses pengukuran. Dan yang keenam, alat terminal E atau L yang berfungsi untuk menghubungkan elektroda tanah yang diuji. Seperti pada gambar ini push button yang dimana digunakan untuk memulai dan mengakhiri pengukuran pada alat tester. Kemudian ada rotor selector switch ini untuk jangkauan berapa ohm yang digunakan untuk mengukur arus pada grounding tanah. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kami akan menampilkan video yang telah kami buat tentang cara penggunaan dari leg tester. Jadi selamat menyaksikan teman-teman. Kalian tahu alat ini? Atau yang kayak gini? Nah, apa sih nama alat ini? Nah, nama alat ini itu adalah leg tester, di mana alat ini digunakan untuk mengukur grounding. Nah, jadi di video kali ini kita mau ngapain sih? Jadi di video kali ini kita mau mengetahui cara gimana sih pakai alat ini dan ini tadi. Nah, emang aku sendirian aja nih? Tidak. Aku tidak sendiri di video kali ini. Di video kali ini aku bersama dua temanku. Nah, dua temanku itu ada Mario dan ada Joy. Tentu dengan namaku Dinda ya teman-teman, jangan lupa. Langsung saja untuk mempersingkat videonya, langsung ke cara penggunaannya. Nah, jadi di sini teman-teman di earth tester ini terdapat 3 lubang probe dengan 3 warna berbeda. Yang pertama itu hijau untuk earth, kuning untuk potensial, dan merah untuk current. Jadi teman-teman jika ingin mencobanya jangan sampai kebalik ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, untuk selanjutnya elektroda hijau ditancapkan ke pusat grounding, lalu untuk elektroda warna kuning ditancapkan ke tanah dengan panjang 5-10 meter dari grounding. Kemudian untuk yang warna merah ditancapkan dengan jarak yang lebih jauh dari warna kuning ya teman-teman. Setelah semua kabel terhubung dengan benar, nyalakan alat dengan cara memutar knob ke pilihan earth voltage ya. Nah, itu di layar sudah muncul tulisan 00, berarti alatnya sudah dalam keadaan on ya teman-teman. Nah, selanjutnya putar knob ke arah resistansi 20 ohm untuk mengukur grounding. Maka nilai grounding akan muncul pada layar. Nah, di layar muncul nilai 0,04 teman-teman. I just had to let you know you're Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari penggunaan earth tester. Yang pertama itu ukuran yang akurat. Yang kedua, mudah digunakan oleh anak kuliah atau anak SMA sekalipun. Yang ketiga itu ada hasil cepat diperoleh karena langsung angka perhitungan itu langsung muncul di LCD. Yang keempat, memberikan keselamatan instalasi. Di sini saya akan bacakan kekurangan dari penggunaan earth tester. Yang pertama itu dipengaruhi oleh kondisi tanah. Jadi kondisi tanah yang lembab itu akan menghasilkan perhitungan yang baik dari para pengguna earth tester itu sendiri. Misalnya akan menghasilkan angka 5 ohm atau lebih baiknya lagi 1 ohm. Yang kedua itu menunjukkan elektroda bantu, dan ketiga hasil dapat berubah karena kelembaban. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita mengukurnya pada tanah yang kering atau berpasir, itu hasil yang didapatkan tidak semaksimal yang tanah yang lembab. Di sini ada hambatan maksimal yang diberikan dari ini.
Jadi standar umum dari wheel ya, wheel kan? Wheel umumnya itu 5 ohm, di bawah 5 ohm. Dianggap baik untuk instalasi listrik. Tapi yang kami baca itu direkomendasikan sebenarnya itu teman-teman 1, 0,5, 1 sampai 3 ohm. Jadi semakin kecil nilai tekanan grounding semakin baik sistem grounding. Jadi teman-teman biasanya itu kalau sistem angkanya dicek 10 sampai 20 itu kemungkinan tidak dapat diterima oleh instansi tertentu. Tapi ada juga instansi tertentu yang menerima kalau hasilnya di atas 10 atau di bawah 10. Jadi saya akan bacakan kesimpulan yang pertama. Artester adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur wilayah tekanan pertanahan ground resistance. Alat ini bekerja dengan menginjeksikan arus uji ke tanah dan mengukur tegangan yang timbul untuk menghitung nilai tekanan tanah. Penggunaan artester sangat penting untuk memastikan sistem grounding bekerja dengan baik sehingga keselamatan pengguna peralatan dan instalasi listrik dapat terjaga. Tadi teman-teman penjelasan singkat dari kami mengenai alat artester. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.